Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Nur Fadila. Di sini saya akan membahas mengenai pasangan idaman yang saya ambil dari kisah teladan sahabat Rasul yaitu Umar bin Khattab. Mengenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi dari Bani Adi yang masih satu rumpun dengan suku Quraisy. Nama lengkap dari Umar bin Khattab adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Warga Umar tergolong kelas menengah yang berdagang dan memiliki beberapa unta. Umar bisa membaca dan menulis yang merupakan kemampuan langka pada masa itu. Umar juga memiliki fisik yang kuat dan menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti karena wataknya yang keras dan berani. Umar bin Khattab pada awalnya merupakan orang yang sangat menentang Islam. Pada satu waktu di mana Umar bin Khattab itu mencari Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Namun pada saat di perjalanan Umar bertemu dengan sahabat Nabi, yaitu Nuh bin Abi Baltoah, yang dimana menginformasikan bahwa saudaranya yaitu Abdullah dan istri dari Umar yaitu Fatimah telah memeluk Islam. Pada saat itu Umar sangat marah. Kemudian ia langsung pergi ke rumah saudaranya. Namun ketika ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibacakan, hati dari Umar bin Khattab seakan terguncang dan berubah. Akhirnya Umar pergi menemui Nabi Muhammad untuk mengumumkan konversi keislamannya. Peran Umar bin Khattab juga ada pada dalam pertempuran Badar dan Uhud. Umar aktif berpartisipasi dalam pertempuran Badar, di mana pasukan Muslim berhasil memenangkan pertempuran penting melawan pasukan Quraisy. Dia juga ikut serta dalam pertempuran Uhud, di mana pasukan Muslim menghadapi kesulitan. Umar bahkan melindungi Nabi Muhammad dengan tubuhnya selama pertempuran itu berlangsung. Setelah itu perjanjian Hudaybiyah. Umar juga berperan dalam perjanjian Hudaybiyah yang merupakan perjanjian damai antara kaum muslim dan kaum Quraisy, di mana perjanjian Hudaybiyah ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Isi dari perjanjian Hudaybiyah ada 4. Yang pertama, kedua belah pihak bersedia menghentikan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad atau menjadi bagian dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, kaum muslimin wajib untuk mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di Madinah tanpa alasan yang benar kepada walinya. Sedangkan kaum Quraisy tidak wajib mengembalikan orang menidah yang menjadi pengikut mereka. Yang keempat, kunjungan rombongan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ditangguhkan pada tahun berikutnya. Lama kunjungan paling lama adalah 3 hari dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua, yaitu sekitar tahun 584 sampai 644 Masehi. Adalah sejarah Islam setelah khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Pemilihan Umar sebagai khalifah kedua terjadi setelah wafatnya Abu Bakar pada tahun 634 Masehi. Periode pemerintahan Umar sebagai khalifah kedua adalah salah satu yang paling signifikan dalam sejarah Islam. Pemerintah Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua adalah salah satu yang paling sukses dalam sejarah Islam. Dia meninggalkan warisan yang kuat dalam bentuk keadilan, ekspansi wilayah Islam, dan infrastruktur yang dibangun. Umar dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam dan salah satu dari 4
Khulafaur Rasyidin yang disebut dalam Islam sebagai pemimpin-pemimpin yang benar dan adil. Umar bin Khattab merupakan seorang pemimpin yang rendah hati dan tidak sombong. Ia tidak tergoda oleh kekuasaan dan selalu mengingat bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah. Kehambalan Umar bin Khattab mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri meskipun memiliki kelebihan ataupun kedudukan. Umar bin Khattab ini sangat hidup dengan bersahaja, adil, dan juga amanah. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat yang memiliki kedudukan mulia. Selain dikenal tegas, Umar bin Khattab juga memiliki 3 karakteristik yang sangat melekat pada dirinya. Dalam urutan masa Khulafaur Rasyidin utuh. Tidak hanya itu, dalam berumah tangga, Umar bin Khattab juga merupakan suami yang sabar. Karena pada saat istri marah, ia hanya terdiam mendengarkan istrinya berbicara. Dan kemudian setelah istrinya selesai berbicara, Umar baru memberikan pemahaman kepada sang istri. Kewafatannya pada tanggal 31 Oktober 644 Masehi, Umar sedang berada di Masjid Nabawi di Madinah. Saat itu, ia sedang memimpin sholat subuh bersama para sahabat dan jamaah lainnya. Saat dia sedang dalam sujud pada sholatnya, seorang pria bernama Abu Lulu'ah al-Majusi, seorang budak asal Persia, mendekati Umar dan menyerangnya dengan sebilah pisau yang tersembunyi. Dia menikam Umar beberapa kali. Para jamaah yang hadir segera menangkap Abu Lulu'ah dan membawanya ke Umar yang terluka parah. Pada saat itu Umar memberikan instruksi agar Abu Lulu'ah tidak disiksa, tetapi diadili menurut hukum Islam. Umar tahu bahwa hukuman atas perbuatan tersebut harus diberikan oleh pemimpin dan bukan oleh individu orang-orang yang marah. Pada saat itu Umar bin Khattab mengalami luka-luka yang sangat serius sebagai akibat dari serangan dari Abu Lulu'ah. Dia merawat dan mendapat perawatan medis, tetapi cedera yang dialami terlalu parah. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 3 November 644 Masehi, Umar bin Khattab meninggal dunia sebagai akibat dari luka-lukanya. Kematian dari Umar bin Khattab merupakan momen bersejarah dalam Islam, karena dia adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dekat dan merupakan khalifah yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Pemerintahannya sebagai khalifah kedua telah memberikan banyak kontribusi penting dalam perkembangan awal Islam. Kematian dari Umar ini menyebabkan pemilihan khalifah baru yang kemudian dipilih menjadi khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Kesimpulannya, mengapa Umar bin Khattab? Karena di sini banyak sekali yang dapat diambil dari kisah selain sifatnya yang tegas dan juga adil. Karena sebagai pemimpin dalam rumah tangga juga kita harus memiliki pemimpin yang tegas dan juga adil. Juga kita harus meneladani sifat dari Umar bin Khattab yang rendah hati dan juga tidak sombong, serta amanah. Karena dimana sebagai istri kita akan berpedoman pada suami kita kelak. Tidak hanya itu, sifat dari Umar bin Khattab yang penyabar juga sangat diperlukan oleh banyaknya dari sekian perempuan yang ada di muka bumi ini. Jadi mengapa saya memilih kisah Umar bin Khattab? Karena sifat dari Umar bin Khattab merupakan sifat-sifat yang sangat diperlukan untuk laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selebihnya apabila ada kekurangan,
Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.